Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada para habaib, para syarif, para kiai, para tuan guru, para imam. Saya sebenarnya tidak layak di kursi ini, tapi kalau seandainya saya berdiri, sepertinya kaki saya sudah mulai capek, karena kurang lebih 1,5 bulan ini saya keliling di Kalimantan Barat. Mulai dari beberapa bulan yang lalu, Tuan Guru Abdul Hakim izinkan murid-murid itu duduk sekali-kali di atas jenengan, karena beliau ini sahabat, teman baik saya, walaupun saya tidak berguru langsung kepada beliau, tetapi sebagai hamba Allah yang baik, tentu kalau ada orang salih, ada orang alim, sebaiknya kita melapangkan dada. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengingatkan kepada kita, al-'alimu la budda an yattasi'a sadruhu. Orang alim, orang yang berilmu, tidak boleh tidak harus melapangkan hatinya. Saya yakinnya bahwa di antara kita ini ada orang alim, ada orang salih, ada ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragungnya. Karena memang kita ini tidak layak masuk neraka, kita ini lebih layak masuk surga, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai umat terbaik dari Nabi terbaik, dan kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujudi illa hu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Saya ini muslim. Sebagai seorang muslim, saya punya kewajiban untuk saling nasihat-menasihati di jalan Allah. Sementara tugas saya adalah dai, tugas saya adalah menyampaikan risalah, melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, orang tua kita, guru kita, Habib Anis, terima kasih atas waktunya Habib. Semoga kelak Habib menyampaikan kepada datuk Anda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami ini adalah umat beliau, walaupun sampai hari ini kita belum menjadi umat yang terbaik. Tapi saya percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyad bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman," kata Nabi. Kalau engkau melihat seseorang masuk dalam masjid, kalau engkau perhatikan ada orang masuk dalam masjid, maka saksikanlah bahwa orang yang masuk masjid itu dia pasti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang beriman itu tidak layak masuk neraka, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati
liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman itu kata Allah, dia lebih pantas masuk surga. Surga yang Allah janjikan, di mana datuk kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan di surga, kemudian diturunkan ke bumi dan nanti akan kembali ke surganya Allah. Termasuk kita yang ada di masjid ini saling saksikan kelak di yaumil qiyamah, ketika Allah memberikan kitab-kitab kita, ketika catatan amal kita diberikan oleh malaikat. Apa malaikat berkata kepada kita masing-masing? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu sendiri. Ini catatan amalmu. Ustaz Abdul Hakim, Habib Anis, ismul karim. Marhumi, tapi bukan almarhum kan? Panitia masjid, panitia acara, dikasih kita catatan amal masing-masing. Ikra kitabak. Kata Allah, baca catatan amalmu sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kalian yang menjadi saksi amal perbuatan kalian semasa kalian masih hidup. Berapa lama kita hidup? Berapa lama kita menghabiskan waktu? Duduk di warung kopi lama kita tak balik. Tapi kalau kita duduk di masjid, tapi Osman berapa jam? Paling lama 5 sampai 10 menit, ditambah zikir mungkin 15 menit. Padahal kelak yang akan menjadi sebab kita masuk surga ini masjid ini yang sudah sumbang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, yang sumbang beton, yang sumbang atap masjid, yang sumbang semuanya ini. Apa janji Rasulullah SAW untuk anda yang sudah infak di jalan Allah untuk masjid ini? Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid-masjid Allah di atas bumi ini, tujuannya hanya mengharap ridha Allah, Allah pastikan dia sedang dibangunkan istana yang paling indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau kita bisnis dengan orang bisa untung, tapi lebih sering rugi. Kita bisnis dengan orang lain bisa untung, bisa rugi. Untung belum pasti, kadang-kadang modal habis. Tapi kalau bisnis sama Allah enggak, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengajak kita semuanya berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, kalau engkau mau, aku kasih petunjuk ke sebuah bisnis di mana bisnis ini tidak akan pernah rugi setelahnya. Kalau kita kan sedangnya bisnis dengan manusia, tapi ketika kita masuk masjid, pastikan bisnis dengan orang itu selesai. Kita sedang berbisnis dengan Allah malam ini. Yang menyumbang untuk masjid, dia sedang berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berjihad dengan di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan dirimu. Ya Abdul Hakim berjihad dengan ilmunya. Beliau Syekhul Mukri. Beliau seorang qari terbaik milik kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Ternyata di belakang itu Allah yang memilih kita untuk hadir di masjid. Bukan kita yang memilih datang ke masjid, Allah yang memilih kita datang. Kenapa kadang rumah kita di depan masjid, tapi belum tentu kita orang pertama yang masuk masjid? Ini logika manusia, Pak. Sebab apa? Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, bagi Allah itu perkara mudah. Kadang-kadang yang rumahnya paling jauh, dia yang datang pertama ke masjid. Sebab apa? Ma yattaqillahu lin-nasi min rahmatihi fala mumsika. Kalau Allah sudah membuka rahmat di hati orang, kalau Allah sudah lembutkan hati kita, sebelum adzan dikumandangkan, dia sudah duduk. Kenapa? Dia sedang rindu kepada Allah dan yang menciptakan. Dia sudah rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tadi ibu-ibu majelis taklim itu melakukan tasyidah, melakukan salawat kepada Rasulullah SAW. Berarti ibu sedang jatuh cinta kepada Rasulullah. Apakah Allah jatuh cinta kepada hamba? Iya, pasti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Nabi SAW bima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku ukuran sejengkal, kata Allah, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku dekat kepadanya itu seukuran sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, kalau ada hambaku yang dekat kepadaku dengan ukuran sehasta, aku dekat kepadanya dengan ukuran sedekah. Wa idza atani yamsi ataituhu harwala, kalau hambaku itu datang dengan berjalan kaki, kata Allah, maka aku akan datang dengan berlari kepadanya. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pasti dekat kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita terburu-buru mendatangi Allah, maka Allah lebih cepat mendatangi kita. Tapi kalau kita malas datang kepada Allah, apakah kita berpikir Allah akan mendatangi kita dengan rahmat? Jangankan memusuhi Allah, di bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang berhak menjadi musuh Allah. Yang layak untuk jadi musuh Allah enggak. Bahkan Fir'aun, konon yang paling hebat itu enggak layak. Namrud enggak layak. Apalagi cuma kita. Maka ketika Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, kan Allah panggil. Allah masih memanggil kita dengan baik. Bagaimana seandainya Allah marah, kemudian Allah memanggil lautan? Setiap saat lautan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menghancurkan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Apa jawaban Allah? Wahai laut, diamlah. Aku yang menciptakan mereka. Aku yang menjadikan mereka. Aku yang menjaga mereka dengan nikmatku. Aku yang mencukupi mereka dengan segala kebutuhan. Aku yang lebih tahu dan lebih pantas memberikan sesuatu untuk mereka. Kenapa? Laut itu setiap saat berpikir kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Kalau sampai Allah memanggil kita dengan panggilan lain, itu bahaya. Bagaimana seandainya Allah panggil kita dengan gunung meletus? Bagaimana seandainya Allah memanggil kita dengan gempa bumi?
Masih baik Allah memanggil kita dengan adab. Allah memanggil kita bukan dengan kebencian, tapi Allah memanggil kita dengan kasih sayang. Mumpung Allah masih baik kepada kita, kenapa kita sulit datang kepada Allah? Dan kita lebih senang dan lebih cenderung mengingat kepada yang lain selain kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini adalah cara Allah untuk mengingatkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan ini cara Allah agar kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat berbahagia karena diundang oleh Habib Anis. Walaupun kondisi suara saya seperti ini, tapi saya sudah janji dengan beliau, insya Allah saya hadir. Kalau saya sehat dan saya tidak ada halangan jadwal yang lain, saya datang. Nah, walaupun saya kurang sehat, tapi saya sudah janji dengan beliau. Berbicara tentang masjid, masjid itu di dalam Quran yang menjadi titik pangkal perjuangan sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu 3 ditambah dengan Masjid Quba. Yang pertama Masjidil Haram. Rasulullah SAW di saat lahir di kota Makkah, rumahnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid di mana disebutkan tadi dibacakan oleh Ustaz Abdul Hakim. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah Rasulullah SAW ketika Isra diperjalankan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Filastin atau Palestina. Dari situ Rasulullah Mi'raj naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Salatnya umat Islam sebelum menghadap Baitullah 16 bulan lamanya umat Islam itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Sebelum ada berkah, sholat menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi untuk masjid Nabi yang didirikan di Madinah. Walaupun masjid pertama yang didirikan di Madinah itu adalah Masjid Quba. Kenapa Quran bicara masjid? Kenapa Quran membahas masjid? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun? Ya Rasulullah, masjid pertama kali yang dibangun di bumi ini mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram. Masjid yang pertama dibangun itu Masjidil Haram. Qultu thumma ayyun? Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Wa qala Abu Muawiyah berkata, Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sahabat bertanya lagi, Ya Rasulullah, kam bainahuma? Berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dibangun? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Setelah Masjidil Haram, baru kemudian Allah membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelahnya. Terjadi perbedaan di antara para ulama muarikh. Ulama tarikh berbeda pendapat. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Sepakat ulama yang membangun adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Saya jelaskan secara singkat. Katanya Adam diturunkan dari surga itu bukan di Makkah, tapi di India. Iya, Adam diturunkan di India. Ibu kita Hawa diturunkan bukan di India, dipisah. Diturunkan di mana? Di Jeddah. Maka kota Jeddah 1 jam dari Makkah disebut Jeddah, artinya nenek. Kotanya nenek, maka disebut dengan Jeddah. Kalau Datuk Jid. Kemudian Nabi Adam berjalan dari India mencari istrinya Hawa.
dipertemukan di sebuah padang bernama Arafah. Yang hari ini setiap orang haji itu, kalau orang haji itu tidak wukuf, berarti hajinya batal. Karena puncak haji, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, puncak haji itu apa? Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, maka orang umrah tidak wukuf. Disitulah dipertemukan oleh Allah, disebut dengan padang Arafah. Setelah Nabi Allah Adam bertemu dengan Hawa di padang Arafah, kemudian Adam membangun tempat ibadah kepada Allah, Masjidil Haram. Dalilnya mana Ustaz? Inna awwala baiti wudila lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Kan begitu ya dalam Quran. Quran mengatakan tempat pertama kali yang dibangun oleh Allah untuk ibadah itu Masjidil Haram. Katanya Nabi Ibrahim, bukan. Nabi Ibrahim itu membangun ulang karena Ka'bah itu pernah hancur pada peristiwa banjir taufannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sejarah singkat ini. Masjidil Aqsa siapa yang bangun? Sama Nabi Adam. Tapi sempat direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan, orang Yahudi bilang, oh bukan Adam, tapi datuk moyang kamu, Yakub. Bukan Yakub. Yakub itu bapak moyangnya bangsa Israel, tetapi Yakub itu hanya merenovasi. Kalau saya jelaskan sejarahnya bisa seminggu ini. Nah, ini saya singkat-singkat saja ini, ya biar paham kenapa Allah menyebut kata masjid, dua masjid yang Allah sebut. Artinya apa? Bahwa kita beribadah kepada Allah dari masjid ke masjid, dari waktu ke waktu. Ternyata hidup kita hanya antara satu adzan dengan adzan yang berikutnya. Kalau tidak mati subuh, zuhur kau mati. Kalau tak mati zuhur, asar kau mati. Tak mati asar, maghrib kau mati. Tak mati asar, tak mati maghrib, lagi tidur kau mati. Waktu Isa luar biasa, saya jadi sangat senang sekali bertemu dengan Ki Abdul Hakim. Apalagi ketika saya mendengar ayat yang jarang saya dengar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Wah, ini puncaknya orang beriman di sini. Ada yang ingat ulama besar Indonesia, Buya Hamka? Buya Hamka ingat? Kalau mau melihat orang Islam, lihatlah hari Jumat. Karena masjid pasti penuh. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah waktu sholat subuh. Kenapa? Masjidnya penuh. Kalau mau lihat orang muslim, lihat nanti hari Jumat, kata Buya Hamka. Kenapa Buya? Karena kalau Jumat, kalau sampai tidak sholat Jumat, memang terlalu. Padahal sholat subuh yang dibacakan oleh Abdul Hakim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Masuk ke masjid, batas bulur ya. Bu, ibu, saya doakan ibu senang sholat subuh, biar disaksikan oleh ribuan malaikat. Ibu berdiri berdoa kepada Allah. Ini nenek Maya, ini kan lagi musim perbedaan pandangan yang diperdebatkan. Seakan-akan kita paling tahu hukum hari ini. Saya sering sampaikan dengan adik-adik alumni saya yang alumni luar ataupun alumni Indonesia, jangan sok pintar. Kapan? Yang sholat subuh pakai kunut masuk surga, sholat subuh tak pakai kunut sama masuk surga. Yang tidak masuk surga bukan yang tidak kunut, tapi yang tak sholat subuh. Imam Malik itu pendiri mazhab Maliki. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Saya urut pelan-pelan dari bawah ya, biar sekalian belajar ilmu sanad ini. Imam Bukhari itu imamnya ahli hadis.
Imam Bukhari punya murid namanya Imam Turmudi, penulis kitab Sunan Turmudi. Imam Turmudi punya guru namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghafal 600.000 hadis. Diringkas oleh beliau yang kita kenal hari ini menjadi Sahih Bukhari, tidak lebih, kurang lebih 8.000, 7.000 lebih sedikit. Imam Bukhari itu berguru kepada ulama besar di bidang ilmu hadis yang paling paham hadis, pendiri mazhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menghafal 1 juta hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada di dunia ini sehebat Imam Hambali dalam menghafal hadis. Imam Hambali ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, penulis kitab dan pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, penulis kitab hadis namanya Muwatta. Imam Anas bin Malik itu tinggal di Madinah. Beliau berguru kepada tabi'in namanya Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar murid terbaik Rasulullah SAW. Jadi ilmunya Ki Abdul Hakim jelas. Dari Imam Turmudi turun ke bawah Nabi sampai sama Ustaz Abdul Hakim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Guru dengan murid beda. Di mana bedanya? Ternyata Imam Maliki itu imam yang mendirikan mazhab Maliki yang banyak berkembang di negara-negara Islam Afrika seperti Maroko, Tunisia, Aljazair. Beliau itu kunut, tetapi kunut sebelum ruku dan bacanya pelan. Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya kunut tapi beda tempat. Muridnya kunut tetapi selepas ruku bacanya agak pelan. Tapi kalau jadi imam keras, Allahumma hdina fi man hadait. Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid tadi namanya Imam Hambali. Muridnya, tapi beliau beda dari gurunya. Kunut tapi sekali-kali. Maka beliau menyebutnya kunut nazilah. Kondisi terpaksa. Kalau ada angin puting beliung, ada bencana besar, baru Imam Hambali itu dengan jamaahnya itu kunut. Padahal gurunya beda kunutnya, tapi tetap kunut. Yang sangat jauh berbeda itu Imam Hanafi. Imam Hanafi banyak berkembang mazhabnya yang ada di Cina, India, dan Pakistan. Ternyata beliau tidak kunut. Imam Syafi'i memang tidak berguru langsung kepada Imam Hanafi karena tidak sezaman. Tetapi Imam Hanafi berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Syaibani. Paham? Biar gak ribut terus. Yang kunut monggo, yang gak kunut silakan, tapi tetap salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Berbicara tentang salat, pasti terjadi perbedaan di antara kita. Kalau ditanya kepada orang beriman, dia pasti mengatakan salat itu mudah. Tetapi bagi orang yang sedikit lemah imannya, dia mengatakan salat itu sulit. Bagi orang yang beriman, salat itu adalah panggilan paling spesial dari Allah. Salat kita, sujud kita yang bisa menentukan kita kelak di yaumil qiyamah. Apakah kita ashabul yamin atau ashabus shimal? Apakah kita golongan kanan atau golongan kiri, itu ditentukan oleh salat kita. Maka mumpung Allah berikan sehat, mumpung Allah berikan sempat, yuk mari
usaha sekuat tenaga untuk tetap sholat, lebih-lebih sholat di masjid berjamaah. Sholat sendiri pahalanya cuma satu, tumpur belum tentu diterima. Tetapi sholat berjamaah pahalanya 27, insya Allah pasti diterima. Karena sepanjang kehidupan Nabi SAW tidak pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 14 dan 15 Allah berfirman kepada Rasulullah, wa'mur bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya Muhammad, perintahlah keluargamu salat, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat. Kata Imam Ibnu Katsir, sebenarnya perintah ini tidak mutlak untuk Nabi, sebab tidak mungkin istri Nabi meninggalkan salat, tidak mungkin anak Nabi meninggalkan salat, tidak mungkin keluarga mulia Nabi itu meninggalkan salat. Ayat ini untuk kalian, untuk kita, kata Ibnu Katsir. Wastabir 'alaika, bersabarlah waktu salat. Kita kan sering tidak sabar nih, Pak Marhumin. Kita kan sering tidak sabar waktu sholat. Pas bagian imamnya sebagai hakim lagi semua. Apa pun 50 menit dia imam. Panjang, agak beliau dengan adatnya, dengan takbirnya bertahan. Allahu Akbar. Berarti colek balik. Apa balik? Ustaz Hakim lama gitu. Nanti dia baca ayat itu pasti anak orang. Dari ayat 1 sampai ayat 100. Apa tidak lengkap kaki kita ini? Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau engkau sholat bersama orang lain, maksudnya kalau engkau jadi imam, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Maka kalau jadi imam lihat ke belakang. Ada beberapa bacaan yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ada 20 bahkan 21 riwayat yang berbeda. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat ketika jadi imam, aqimu sufufakum. Yuk luruskan soft saja. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istawu wa tarasu. Lurus rapatkan. Ada kalanya Nabi mengucapkan sawwu sufufakum. Baik, tasmiyatus sufuf di tamam salat ada di kalimat yang berbeda, fa inna tasmiyatus sufuf min iqamatis salat. Ada 20 riwayat yang berbeda. Walaupun sering kita dengar di beberapa tempat itu as-salatu jami'ah rahimahullah. Riwayatnya ada, tetapi riwayat ini dari, kalau tidak salah, dari Ibnu Umar berkaitan tentang sholat sunnah. Tapi tidak salah. Kalau mau pakai yang tadi, tujuannya apa? Imam biar bisa menentukan apakah sholatnya dipercepat atau sholatnya diperlambat. Sebab waktu suatu masa Nabi SAW ketika sedang memimpin sholat berjamaah, di belakang ada anak kecil sedang menangis. Kemudian Nabi sedikit mempercepat sholatnya karena khawatir anak itu kehausan, pengen menyusu kepada ibunya. Maka Nabi mempersingkat sholatnya. Oh, jangan nanti kita balik dari pesantren dan tes aja. Ya. Oh, ayat pertama yang dibaca Al-Baqarah, ayat yang kedua dibacanya surah An-Nisa. Selesai jamaah kita sholat, selesai zuhur. Tinggal berdua ternyata itu. Mana masuk paling 10 rupanya. Maka mulai besok imam di masjid Khairul Yakin ketika jadi imam boleh tengok ke belakang siapa jamaahnya, apakah jamaahnya itu orang mukimin, apakah jamaahnya itu orang-orang musafir. Kalau musafir pasti banyak kebutuhannya, maka sebaiknya kita lebih arif, lebih adil ketika menjadi imam. Apa yang salah dari hidup kita?
Ada yang sering tanya, Pak Ustaz, saya sering sholat, saya sering ibadah, saya sering sedekah, tapi kenapa saya miskin? Padahal kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki kepada kalian, nahnu narzuquka, kami yang menjamin rezeki kalian. Yang jamin rezeki kita siapa? Yang bikin kita kaya siapa? Yang buat kita miskin siapa? Oh bang, panas pulau. Masa enggak ya? Bukan gaji kita yang mencukupi hidup, bukan pekerjaan kita yang mencukupi rezeki kita. Nah, yang mencukupi rezeki kita itu Allah. Kenapa kita ragu kepada Allah? Coba kalau kita pakai akal yang sehat, kita sering melihat burung yang pagi-pagi terbang. Kita tidak tahu dia terbang ke mana. Satu hari dia bisa terbang ratusan kilo. Bahkan mungkin dia ribuan kilo terbang. Apa yang ada di pikiran burung? Tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini Pak, sebenarnya dulu adalah pengusaha perumahan. Ternyata perumahan itu bukan cuma sekarang, Pak. Developer bahasa kita. Di sini ada developer, Pak. Ternyata itu niru sahabat Umar itu. Tapi ketika beliau masuk Islam, habis harta beliau disumbangkan ke jalan Allah. Bersama Rasulullah beliau sumbangkan hartanya. Sampai ketika jadi khalifah, jadi presiden, ternyata baju beliau cuma 2. Satunya dipakai, satunya dicuci. Nanti satunya dicuci, yang sudah kering dipakai. Dan itu bukan baju bagus, baju yang sudah penuh dengan tambalan. Padahal beliau itu khalifah, beliau itu presiden. Coba kalau presiden hari ini Pak, mungkin bajunya 2 lembar ya, atau 2 supermarket mungkin. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Kalau seandainya kalian itu tawakal kepada Allah soal urusan rezeki, kalau urusan rezeki kalian tawakal sama Allah, yang penting berangkat, ikhtiarnya cukup, bekerjanya sudah cukup, serahkan ke Allah. Jangan serahkan ke bos, jangan serahkan ke perusahaan, sandarkan ke Allah. La razaqakum, niscaya Allah yang menjamin rezeki kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung yang sedang terbang. Taghdu himasa wa taruhu bitan. Burung itu berangkat pagi perutnya kosong, balik sore perutnya kenyang. Apakah kalian masih ragu tentang ini? Kata Rasulullah SAW. Sampai gara-gara ragu dan tidak percaya kepada Allah, dia berani meninggalkan perintah Allah, salat. Padahal nanti ketika kaya, mati, harta ditinggalin, siapa yang ribut? Anak cucu. Kita mati, harta kita numpuk, salah-salah, anak kita ribut. Orang Arab pernah bersair, amwaluna lidawil ghamafil ajma'uha atwaruna yusarabid dahidatliha. Kita kumpulkan harta yang bertumpuk-tumpuk yang banyak tiada batasnya, suatu hari menjadi perebutan anak cucu. Rumah yang bagus seperti istana yang paling megah sekalipun, suatu hari pasti dihancurkan oleh waktu. Mati kita berkalang tanah, yang masih abadi cuma sedekahnya. Harta kita yang banyak triliunan di bank tidak bisa kita nikmati lagi karena kita mati. Ternyata yang dinikmati mungkin hanya 5.000 rupiah. Mana itu waktu lewat ke masjid numpang kencing, bukan numpang sholat, masuk kantor. Maka ada ribuan manusia, jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang sudah mati berkata kepada Allah,
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Yang sudah mati itu berkata kepada Allah di dalam kuburnya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau mundurkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa, nanti kalau aku hidup lagi ya Allah, aku akan bersedekah, mau nyumbang masjid Khairul Yakin, mau nyumbang pondok pesantren, mau menyumbang pondok tahfidzul Quran ibunya Ki Abdul Hakim ya Allah. Wa aku minas sholihin, selepas itu aku akan sholat ya Allah. Dulu lupa sholat gara-gara kopi diambil jadi lupa ya Allah. Ngopi diambil kahir, pagi-pagi kami berangkat ya Allah, diambil kahir ya Allah. Tak lama selepas itu kami berangkat lagi ya Allah, makan roti canai ya Allah. Di warungnya adik-adik ya Allah, lupa kami tak balik-balik ya Allah. Nah sekarang kami nak salat ya Allah, dijawab oleh Allah dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai matimu, sudah tiba ajalmu, tak mungkin bisa mundur dan tak bisa dimajukan, walaupun itu hanya sesaat saja. Mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung kuat, yuk kita berangkat masjid, penuhi masjid kita, habis sholat tengok ke atas, ya Allah, masjid ini masih lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi disampaikan oleh panitia, sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Perbanyaklah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga emak-emak semuanya Allah berikan barakah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kemudian dipertemukan dengan Ramadan. Kita ini manusia pilihan, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya malam ini dijemput oleh teman-teman dan sahabat-sahabat ini. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidul Umam khatimuhum, pemimpin umat itu harus melayani umat, bukan dilayani. Kebalik. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, tidak. Saya bukan tipe pengkritik, bukan. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, hanya sekedar mengingatkan bahwa jabatanku itu amanah. Dan amanah yang paling disesali, kata Nabi, hal yang paling disesali oleh kalian nanti di akhirat adalah amanah. Kenapa ya Rasulullah? Kalau amanah itu kau minta dan kau tidak mampu melaksanakannya, kau tidak mampu melaksanakan, Allah tidak menolongmu di dunia apalagi di akhirat. Tapi ketika umat meminta kepadamu dan kau mampu melaksanakannya, maka Allah akan menolongmu. Di yaumil qiyamah Allah akan menolongmu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kalian para pemimpin, karena adil mendekatkan kalian kepada ketakwaan di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji istrinya dengan pujian-pujian yang indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya cerita sedikit tentang istri Nabi ya. Istri Nabi yang paling muda namanya Aisyah bintu Abi Bakar. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar. Nabi itu punya 4 sahabat utama: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat utama. 2 menantu Nabi, 2 mertua Nabi. Yang mertua Nabi pertama Abu Bakar, karena Nabi menikah dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Umar, karena Rasulullah menikah dengan putrinya bernama Hafsah. Yang sahabat yang ketiga Utsman itu menantu, karena pernah menikah dengan Siti Ruqayyah bin Ummi Kalthum. 2, Ruqayyah wafat radhiyallahu anha, digantikan oleh adiknya Ummi Kalthum. Maka sahabat Utsman menantu Nabi diberikan gelar Dzul-Nuraini wal Hikmatain. Yang keempat sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, dan itu menantunya karena menikah dengan Fatimah as-Zahra. Nah, sikap Nabi terhadap istrinya, Nabi itu adalah seorang pemimpin yang hebat di medan perang.
tegas ketika menghadapi musuh, tapi ketika pulang, Nabi adalah suami yang paling penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang indah, yang tidak pernah menyakiti telinga istrinya. Mungkin agak beda dengan kita, bukan beda, jauh. Mau istri kusut kan, dah mulai wajah muram musam. Oleh karenanya, contoh utama kita dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan rumah tangga, dalam hal apapun adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan beruntunglah kita karena Allah mengumpulkan kita di majlis yang mulia. Janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mencari jalan kemudahan di jalan Allah dengan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang ahli ibadah, menjaga salatnya, serta menjaga amaliyahnya, menjaga hubungan baik dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan masjid yang mulia ini segera dapat realisasi, selesai dalam waktu yang cepat agar bisa kita pergunakan nanti pas di bulan Ramadan. Karena barokah pengajian malam hari ini, mudah-mudahan banyak di antara para dermawan, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, agar ini menjadi tabungan terbaik kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf karena insya Allah tanggal 24 hari Jumat saya berangkat beserta keluarga, istri ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan saya dimudahkan perjalanan dan pulangnya. Saya doakan semuanya, mudah-mudahan mudah umrahnya, mudah-mudahan digampangkan umrahnya, mudah-mudahan digampangkan hajinya, dan menjadi haji yang mabrur dan menjadi umratan yang makbul. Terima kasih atas Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kepada para habib yang mulia, para syarif syarif, para kiai, para ustaz, dan para imam, ibu-ibu sekalian dan rahmat Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.